menunjukkan data. Nih, Aku pakai menunjukkan data. data gimana? Ini dataku nih. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Nih dataku ini. Dalam agama sama Surat Al-Jathiyah, masa kau yang nunjukin data, saya yang mau bantah kok kau yang nunjukin data. Yang dulu, itu apa itu? Surat berapa itu? Allah, yang surat berapa itu? Surat berapa itu? Itu surat berapa? Dan disembah oleh masa manusia. Datamu dari Google? Surat berapa itu? Kau kan bilang mentuhankan itu artinya menjadikan sesuatu yang kau tuhankan itu sebagai sang pencipta. Itu jawabanmu kan? Ya kan? Gini aja, Dis. Ya, mau lari nih. Ini mau lari nih. Kayak gini kayak diskusinya, weh. Gak ada adabnya. Iya kan, mau lari. Bentar lagi ditendang ini. Saksi kalian ya. Saksi si Faruk Kubal Bali dia serialnya. Bentar lagi aku ditendang ini. Bentar lagi. Kalau kamu ngomong, tapi di saat aku ngomong jangan Oke, baik. Baik, kubantah. Inilah kesalahan kalian. Mentuhankan itu bukan menganggap dia sang pencipta. Bukan begitu mentuhankan. Tunjuk satu saja definisi mentuhankan itu di dalam Alkitab maupun di dalam Bible. Kalau definisi mentuhankan itu adalah menganggapnya sang pencipta. Nggak ada. Mentuhankan itu artinya membuat dirimu menjadi hambanya, melakukan kehendak-kehendaknya. Itu artinya mentuhankan. Ku kasih kau contoh. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, kalau definisimu menjadikan Tuhan itu artinya menjadikan dia sang pencipta, maka ayat ini menjadi error. Karena tidak ada manusia yang mentuhankan hawa nafsunya adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sang pencipta. Kau nanti dimarahin Daman Al-Mantiki, ditoparinya kau nanti. Mentuhankan artinya membuat dirimu hidup di dalam suatu keadaan dikendalikan oleh dia. Jadi orang yang menuhankan hawa nafsunya itu adalah orang yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Orang yang mementingkan hawa nafsunya. Orang yang mengutamakan hawa nafsunya. Orang yang lebih menomorsatukan hawa nafsunya. Dan itu semua kalian lakukan kepada Muhammad. Tidak ada seorang muslim yang betul-betul muslim sejati yang dia, satu, tidak mengutamakan Muhammad, tidak mencintai Muhammad, tidak memprioritaskan Muhammad, tidak mentaati Muhammad. Artinya semua kriteria mentuhankan ada yang kalian lakukan kepada Muhammad. Makanya ku bilang kalian itu mentuhankan Allah dan mentuhankan Muhammad. Tapi kau nggak sadar-sadar gitu. Nah, jawab. Oke. Ya, teman-teman bisa menyaksikan bahwasanya sebenarnya memang dia lari semalam, teman-teman, lari. Masih lagi lari, nggak dijawabnya. Kan nggak ada adab-adabnya kan? Dia tadi ngomong aku diam loh. Giliran aku ngomong dipotong-potongnya loh. Panik dia. Ya, semalam sesaat sebelum dia kabur, ya aku sudah menjelaskan kepada dia. Ya, bahwasanya kepatuhan kami terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu atas perintah Allah. Ati Allah, ati Rasul. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul. Dan barusan tadi aku sudah memberikan analogi. Seorang anggota di Polres patuh kepada Kapolsek karena ada sprint dari Kapolres. Anggota di Kapolres patuh kepada Kapolres karena ada sprint dari Kapolda. Begitu juga selanjutnya. Dan sesaat setelah itu aku bertanya kepada dia, ada nggak ayat di dalam Bible di mana Yesus memerintahkan kalian untuk patuh kepada Paulus? Karena apa yang disampaikan oleh Yesus berbeda dengan dikatakan Paulus. Di dalam Matius 7, 21, 23, Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat atas nama dia, dan bermukjizat atas nama dia. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan bagi orang yang tidak percaya bahwasanya dia adalah manusia, dia adalah si penyesat dan si pembuat kejahatan. Di dalam Matius 15 nomor 26, Yesus mengatakan orang-orang yang meminta tolong kepada Yesus di luar dari Bani Israel adalah anjing. Maka si Edis ini adalah anjing, di mana dia meminta tolong kepada Yesus, memohon kepada Yesus, sementara Yesus tidak mau menolong dia berdasarkan Matius 15:24. Sekarang tolong kau jawab dulu, karena semalam giliran aku bertanya kau kabur. Kalau kau memang mau bertarung kepada aku di sini yang fair, jawab dulu pertanyaanku semalam. Ku tanggapi surah Al-Jathiyahmu, tanggapi
satu ayat di dalam Bibelmu di mana Yesus memerintahkanmu untuk patuh kepada Paulus. Jika memang tidak ada satu ayat pun Yesus berkata seperti itu, katakan tidak ada. Jangan blunder kau kemana-mana, silakan. Inilah si Faruk ini yang dibahas definisi mentuhankan, lari dia kemana-mana, dia lari ke anjing, lari ke Paulus. Memanglah kau Faruk, dengar Faruk. Yang kubahas di sini, mari kita definisikan dulu apa itu mentuhankan, ya kan? Itu tangannya kalau udah pencet-pencet itu bentar lagi ditendang ini. Lihat nih, di channelnya sendiri si Faruk sudah kudatangi. Berani si Faruk datang ke channelku? Nehi, tidak akan mungkin, mustahil Faruk Juma dan kroco-kroconya berani datang ke channel Edis TV. Gak akan mungkin. Kudatangi ke channelnya, giliran terdesak nanti ditendangnya nanti. Bentar lagi pun ditendang ini. Lihat Faruk. Dari tadi yang kubahas sama kau apa? Apa yang kubahas sama kau dari tadi? Apa itu Faruk mentuhankan? Ya, diganggunya kan, diketawa-ketawain ya kan? Panik dia ini, panik. Faruk, dengar. Coba angkat tanganmu dulu. Angkat dulu tanganmu, biar fair. Coba angkat dulu tanganmu lah biar fair. Kalau nggak diangkat tanganmu nanti curiga ditendang kau nanti, nanti kau kan? Ya, kan? Bro, ini Panik nih Faruk. Dengar Faruk. Dengar. Kau kan tadi kutanya apa itu mentuhankan. Kau bilang mentuhankan itu artinya menganggapnya sang pencipta. Sekarang di dalam At-Taubah ayat 31 ada di situ disebut mentuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya. Apakah artinya menganggap rahib-rahib dan ulamanya sang pencipta? Coba jawab dulu. Buka lagi datanya samamu ya. Kan? Artinya definisimu itu salah, Faruk. Definisimu itu salah, makanya kau nggak sadar mentuhankan Muhammad. Itu loh. Teman nih. Nggak sadar kau mentuhankan Muhammad karena mentuhankan pun kau tak tahu. Itu masalahnya. Nah, jadi Allah, jadi hawa nafsu itu zat. Jadi raib-raib itu zat. Udah gini aja Dis, gak usah kayak anak-anak Dis. Bilang saja, aku tidak mampu menjawab pertanyaan semalam. Nanti lari, bentar lagi ditendangnya bentar lagi. Lihat nih, saksi kalian ya, 800 orang menjadi saksi bahwa si Faruk kubal bali di channelnya. Bentar lagi ditendangnya nih. Faruk, dengarkan. Coba. Menurut At-Taubah 31, apa di situ disebut mentuhankan? Coba. Udah boleh kita gantian. Bukan, kutanya dulu kau. Menurut At-Taubah 31, ada orang mentuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya. Apakah artinya menjadikan mereka sang pencipta? Iya, nanti kutanggapin ya. Oke? Jadi gini Dis, kau diam dulu Dis. Biar kita closing Dis. Kau bilang mentuhankan menganggapnya sang pencipta. Di mana definisi itu dari mana kau dapat? Dari mana definisi itu kau dapat? Semalam kau datang ke rumahku kan bertanya. Gak berani dia. Definisi mentuhankan perlu jelaskan. Apa itu mentuhankan? Apa itu mentuhankan? Yuk. Oke. Kau katakan dulu. Aku tak mampu menjawab pertanyaan si Faruk. Faruk, mentuhankan adalah bla 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 bla. Suatu perbuatan disebut mentuhankan karena bla bla. Silakan yuk. Sampai ayam bergigi pun tidak ada satu ayat. Tidak berani mereka. Kenapa mereka tidak sadar mentuhankan Muhammad? Karena definisi mentuhankan sendiri pun mereka tak tahu. Bayang kepada perkataan definisi mentuhankan mereka tak tahu. Itulah kenapa Faruk, Juma, Nandar dan kawan-kawan tak sadar mentuhankan Muhammad yang sudah menjadi mayat. Iya, nggak sadar mereka mentuhankan Muhammad. Faruk, kau tidak tahu mentuhankan Muhammad, tidak sadar kau mentuhankan dia karena kau pikir definisi mentuhankan itu adalah menganggapnya sang pencipta. Memang tidak pernah aku pikir kalian menjadikan Muhammad sang pencipta. Betul itu Faruk. Kalau definisimu seperti itu, maka betul kau tak pernah menganggap Muhammad itu sang pencipta. Betul sekali itu.
Tapi kalau definisi mentuhankan sesuai dengan Quran, kalian mentuhankan Muhammad. Karena apa? Karena kalian menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang mengendalikan hidup kalian. Muhammad bilang A, kalian A. Muhammad bilang B, kalian B. Muhammad bilang C, kalian C. Seperti ketika hawa nafsu mengendalikan seseorang, disebut hawa nafsu itu Tuhannya. Seperti itu pula Muhammad mengendalikan hidup seorang muslim. Maka kalau kalian menggunakan yang standar yang sama, Muhammad lah yang kalian tuhankan. Nah, mau lari kau sekarang, ayo. Sudah. Ini silakan jawab itu. Jawab itu. Kita, ya kita closing dulu pertanyaanku semalam. Jangan kau bilang aku ngusir kau atau buang kau. Karena sampai detik ini kau datang kemari pun nggak mau kau tanggapi pertanyaanku. Ada atau tidak? Udah nggak ditanggapinya. Ada atau tidak? Ayo. Ada atau tidak? Apanya? Yesus memerintahkan kalian patuh kepada Paulus, ada atau tidak? Oh, ada. Kata-katanya bukan patuh. Kata-katanya bukan patuh. Di mana tertulis? Baik. Kutanggapi ya. Kutanggapi. Kuambil dulu. Jadi ketika Ananias, kuambil. Dulu. Nggak bisa kau bikin layarku jadi layar besar. Silakan. Takut kali kau. Teman-teman, simak teman-teman ya. Simak ya. Pertanyaan Bang Paul disimak, jawaban dia disimak. Silakan. Jadi lari kemana-mana nih. Kita bahas definisi mentuhankan, tapi lari dia ke sana kemari. Tapi kita turuti aja. Kita turuti. Kita tunggu teman-teman ya. 1 jam kemudian. Baik. Ini ya, kubacakan dari Kisah Para Rasul 9. Kubacakan Kisah Para Rasul 9. Dibesarkan. Kalau nggak nunjukkan data, kalau membacanya, kok ngapain dibesarkan? Oh, mau dibacakan? Bisa. Sabar, bisa. Dibesarkan kau membaca pula kau. Dua jam kemudian. 3 jam kemudian. Kelihatan nggak? Ya, oke, silakan. Ayat berapa yang mau kau kaji? Silakan. Baik, kita mulai dari 11 ya. Firman Tuhan. Mari, jangan geser, pergilah nggak ke nampak. jalan yang Nggak nampak. Jangan kau geser ke kiri, ke kanan geser. Itu dia. Gitu dia. Aku kalau bacanya dari sini jadi ini. Kisah Para Rasul 9. Oh yang Kisah Para Rasul 9. Kita mulai dari ayat yang ke-10 ya. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Ya, baca. Nih, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seseorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seseorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar." Adis, ayat berapa kau baca itu? Sudah mulai panas dia, saudara. Sudah mulai panas. Enggak, ayat berapa? Scroll ke atas biar nampak. Scroll ke atas lagi. Pas Kisah Para Rasul 9. Dari 10 sampai selesai ku baca. Kau minta ayat, giliran ku bacakan panik. Enggak, kau scroll lah biar kami bisa. Sekarang 13. Sekarang 13. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah
ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orangmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, nih perhatikan ini, ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jeder kau, meninggal kau Faruk. Nah, sekarang Faruk, kembali sekarang. Sekarang tolong kau definisikan apa itu mentuhankan. Nah, jangan kau nangis Faruk. Jangan kau nangis Faruk. Yo. Datamu cocokmologi. Ya, terserah kalau masalah bilang kau cocokmologi, tak masalah. Gini, sekarang ayo, apa itu mentuhankan? Ini data dis. Apa itu Surah mentuhankan? An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 59. Baca ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu jelas dia, kosakata itu jelas langsung mengarah, taatilah Allah, taatilah Rasul. Ini taatilah orang ini. Siapa yang ditunjuk orang ini? Sudah belum? Siapa yang dikatakan orang ini? Maling. Sudah belum? Bentar lagi di kicknya nih. Bentar lagi di kicknya nih. Oke, kita lanjut Faruk. Langsung kita ke surah Al-Jasiyah. Ayo Al-Jasiyah 23, bukakan. Kita closing yang pertama ya. Berarti tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Yesus berkata patuhilah aku Yesus dan patuhilah Paulus, enggak ada ya. Biar kita closing ya. Bunyi persis seperti itu nggak ada. Nggak ada. Sama seperti nggak ada dalam Quran mengatakan saya adalah nabi gitu, nggak ada. Ini jelas. Kau cari sampai jungkir balik dalam Quran bahwa Muhammad berkata saya adalah nabi, tidak akan ada. Yo, lanjut. Narasinya setimpal. Jangan nangis dulu, jangan nangis. Tadi kau bilang yang bunyinya seperti itu. Umat Kristen patuh kepada Paulus itu tanpa dasar. Tadi kau bilang bunyinya yang seperti itu. Kalau bunyinya seperti Yesus berkata, taatlah kepadaku dan taatlah kepada Paulus, nggak ada. Oke, sekarang di surah Al-Jaziyah, Bang Faruk. 23, tampilkan di layar. Masuk kita ke intinya. Biar terbukti dulu si Faruk dan kawan-kawan di penuhan Muhammad ini. Ayo. Al-Jaziyah yang nggak sadar dirinya udah menuhankan mayat Muhammad. Ayo. Al-Jaziyah ayat berapa kau mau? Al-Jaziyah surat ke-45, biar kau tahu. Ya, oke. Kau kan nggak tahu letak surat Al-Jaziyah di mana. Kau pun mualaf kemarin sore. Ayo. Faruk. Aku jadi teringat kawanku Sianipar, tapi aduh jauh kali Faruk. Aduh, nggak tahu kau Sianipar dari mana ini Faruk. Aduh. Ayat 45 kan? Ayat 45 kan? Ya, surat ke-45 ayat 23, ayo. Oke. Surat ke-45 ayat yang ke-23, tampilkan di layar. Masya Allah, udah dapat galaksi dia. Udah dapat galaksi dia. Jangan nangis kau. Ini terjemahannya kita baca dulu ya. Biar senang kau Faruk, biar dapat gipmu di sini banyak. Ayo. Kalau aku nggak apa-apa, nggak dikasihin, nggak masalah aku. Ayo. Aku kalau kau bahas gitu, gua kodis. Kalau kau bahas tentang itu, gua panas dia. Takut dia. Tendang bentar lagi nih. Gini bro, ya. Kita sesama. Seharusnya apapun gift yang berterbangan itu nggak jadi urusan sama kita, bro. Iya, memang nggak jadi urusan. Aku kan cuma bilang biar kau senang. Jangan kita terfokus pada gift itu. Kita fokus kepada materi. Ayo kembali. Ayo kembali. Ayo. Oke, ini dia surah Al-Jaziyah. Nah, ini terjemahannya ya. Tahukah kamu Nabi Muhammad SAW orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah? Dengan pengetahuannya Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Sekarang yang jadi pertanyaannya. Baik, pertanyaanku begini Faruk. Baik. Tunggu dulu.
Tunggu dulu. Apa poinnya dari surah Al-Jaziyah 23 ini? Silahkan. Baik. Yang kutanyakan sama kau tadi adalah apa itu mentuhankan? Kau bilang mentuhankan itu adalah menganggap yang dituhankan itu adalah sang pencipta. Itu jawabanmu tadi kan? Kau jangan ngarang. Nah, mau diralatnya sekarang. Mau diralatnya sekarang. Bro, ini data Gimana? pencipta. Kau jangan terus. Tadi kau kutanya, Faruk, apa itu mentuhankan? Kau bilang mentuhankan adalah perbuatan menganggap sesuatu itu sang pencipta, kan itu kau bilang tadi. Sang penguasa langit dan bumi dan sesembahan. Ini tengok. Oke, ini. mentuhankan adalah Ini menganggap tadi. sesuatu itu. Dalam Oke, konteks cobalah dulu apa definisi yang benar, coba ayo. Apa itu mentuhankan, yo? Apa itu Di mentuhankan? dalam bahasa Indonesia modern, Tuhan merujuk kepada zat yang Aku nggak bilang Tuhan, aku bilang mentuhankan. Kau tahu nggak bedanya Tuhan dan mentuhankan? Kau bro, Tahu nggak kau bedanya Tuhan dan mentuhankan? Nah ini tak tahu bedanya jalan dan menjalani. Jika ada kata tambahan berarti dia pelaku. Pelaku siapa? Ya, Pelaku yang kutanya orang kan, menganggap yang seperti kutanya itu. sama kau Faruk dari awal, apa itu mentuhankan? Oke, sudah aku jawab tadi ya. Nah, apa itu mentuhankan? Oke, mentuhankan itu berarti menurut pemahaman agama Samawi meyakini sosok itu adalah penguasa langit dan bumi dan juga sesembahan. Meyakini sosok itu adalah penguasa langit dan bumi. Penguasa langit dan bumi. Bukan Oke, baik. pemimpin. Berarti kalau orang, baik. Berarti kalau orang mentuhankan hawa nafsunya, Al-Jaziyahnya. Kita ke surah Al-Jaziyah kan. Al-Jaziyah. si Faruk mau lari. Faruk, yang kutanya sama kau Faruk, tadi kan sudah kau bilang mentuhankan itu artinya menjadikan sesuatu yang dituhankannya itu sebagai penguasa langit dan bumi, betul? Dan sesembahan. Betul? Dan sesembahan, betul? Ya, Betul? Oke. Ya, Jadi betul. kalau ada orang mentuhankan hawa nafsunya, berarti menganggap hawa nafsunya itu penguasa langit dan bumi gitu. Oke, gitu keren. Pantaslah kau tak sadar menuhankan Muhammad, Faruk mentuhankan aja kau tak tahu. Oke, dasarmu Bikin surah malu kau, bikin malu. Apa itu Dasar- mentuhankan, ayo? Dengar, dasarmu surah Al-Jaziyah nomor 23 kan, bahwasanya di sini dikatakan ada sekelompok orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Ya, Jika apa memang itu mentuhankan berarti? Berdasarkan ayat itu, apa definisi mentuhankan? Tunggu, baru aku jelaskan. Kau nanti ngomong kepotong-potong, kau nggak cocok kan gitu. Ayo, Terus kau berdasarkan bikin ayat surah- itu, apa itu mentuhankan, ayo? Udah, kau ngomong dulu. Syukur. Ya, iya, sederhana pertanyaanku. Terima kasih, Bang. Mentuhankan adalah perbuatan bla 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 bla. Ayo. Sudah aku jelaskan tadi kan. Oke, tapi nggak masuk penjelasanmu karena tidak ada manusia. Karena tidak ada manusia yang mentuhankan hawa nafsunya, menganggap hawa nafsunya adalah penguasa langit dan bumi. Nggak ada. Nggak ada itu. Makanya definisimu salah. Makanya kau nggak sadar kau menuhankan Muhammad. Ayo. Sudah? Aku menjawab sekarang. Silakan. Oke, dasar yang kau sampaikan adalah surah Al-Jaziyah nomor 23 tadi kan, di mana di situ dikatakan Allah ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Jika memang pemahaman Bang Faruk tentang arti kata mentuhankan itu adalah penguasa langit dan bumi, bagaimana hawa nafsu itu bisa menguasai langit dan bumi? Gitu maksudmu kan? Betul? Tanggapi Dis. Silakan tanggapi Dis. Itu Faruk, bukan seperti itu. Makanya kau nggak nangkap-nangkap. Gini loh, kau bilang mentuhankan itu adalah perbuatan menganggap atau menjadikan atau mempercayai sesuatu yang dituhankannya itu adalah penguasa langit dan bumi. Ku bilang definisimu itu salah. Definisimu tidak sesuai dengan Quran. Definisi menuhankan di dalam Al-Quran adalah, contoh,
Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, menuhankan hawa nafsu. Di dalam At-Taubah 31, menuhankan rahib-rahib dan alim ulama. Tidak ada satupun definisi menuhankan itu artinya menganggap sesuatu itu pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Nggak ada. Nggak ada, karena nggak masuk di ayat itu nanti kalau definisimu seperti itu. Definisi menuhankan itu adalah membuat dirimu dalam suatu keadaan, satu, menjadikan dia itu yang terutama, mencintainya lebih dari apapun, hidup dalam suatu keadaan dikendalikan oleh dia, itu mentuhankan. Jadi mentuhankan hawa nafsu itu artinya seseorang yang hidupnya dikendalikan hawa nafsu, seseorang yang mengutamakan hawa nafsunya, seseorang yang mementingkan hawa nafsunya. Atau menuhankan rahib-rahib dan alim ulama adalah orang-orang yang satu, mencintai alim ulamanya lebih dari apapun, mengutamakan alim ulamanya lebih dari apapun, hidup dalam satu keadaan dikendalikan oleh alim ulamanya. Sekalipun alim ulamanya itu berkata sesuatu yang bertentangan dengan perkataan Allah, lebih dipatuhi ulamanya. Itulah mentuhankan. Biar kau tahu. Nah sekarang biar ku buktikan kalian itu pentuhan Muhammad. Dengarkan. Kalian mau lari, mau takut nih. Takut nih. Gimana? Habis ini. Tapi dulu lah surah Al-Jathiyah. Silakan. Oke, gitulah. Biar diskusi kita enak, kita buka pelan-pelan ya. Ya. Nah. Oke. Kita sepakat dulu di sini, Bro. Ya. Menurutmu kata Tuhan jika dikembalikan ke original teksnya, ini ya, mana dia tadi? Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, menurut pemahaman Mu'edis, ya kata Tuhan dikembalikan pada original teksnya Al-Quran, maka muncul kata apa, Wedis? Jika dalam pemahaman penguasa langit dan bumi. Artinya original teksnya apa, Edis? Apa original teksnya, Edis? Di situ ilahahu bunyinya. Ilahahu, Ya, ilah. Mana ilahnya, mana? Gimana aku bisa nunjukkan sama kau? Caranya gimana? Ini coba ini. Baca. Geser terus ke kiri. Dulu dari sini. Kau malah baca Quran. Si Faruk lari-lari malah baca Quran. Ini alasanmu mau mengulur-ngulur waktu. Enggak, sebentar. Ini alasanmu mau mengulur-ngulur waktu. Enggak bisa. Ini alasanmu mau mengulur-ngulur waktu. Nah, inilah, lihatlah teman-teman ya. Apapun pertanyaan Karesteng, jurus terakhir mereka adalah lomba baca huruf Arab. Jurus terakhir lomba baca huruf Arab. Sudahlah Faruk, kau tak mampu menjawabnya, Faruk. Sudahlah, tobatlah kau, Faruk, tobat. 11 tahun ini giliran tobat kau, Faruk, tobat. Giliranku nih, kau jangan menjajah kau. Faruk, kau kan tadi suruh baca huruf Arab. Kenapa? Apa hubungannya dengan baca huruf Arab? Apa? Aku dulu bernarasi, gantian lah kita, oke? Bentar lagi ditendang nih. Bentar lagi ditendangnya nih. Enggak akan kutendang kau. Lagi di teleponnya. Moderator, tolong tendang dulu dari sini. Udah belur aku dibikin di rumahku sendiri. Digoreng aku di rumahku sendiri. Faruk, yo. Jadi bisa aku bernarasi, oke. Si Edis di roomnya kuar-kuar. 11 tahun aku belajar Quran. Rupanya nggak bisa baca Quran. Dia nggak bisa membedakan antara penggunaan kata ilah dengan penggunaan kata rob. Di sini tidak dikatakan rob, akan tetapi dikatakan ilah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada penguasa
apapun selain Allah. Makanya di dalam kalimat syahadat itu tertulis katanya ilah. Bukan dikatakan di situ, makna di situ bukan dikatakan bahwasanya ilah itu adalah pencipta langit dan bumi dan penguasa langit dan bumi. Bukan. Bukan, bro. Kau salah pemahaman. Jika kamu mau mengembalikan kepada kata Tuhan dalam definisi pemahaman ya agama samawi tadi, maka jangan kau cari kata ilah. Yang kau cari jangan kata ilah. Di situ artinya kau tuh longor. Si Edis mempertontonkan kebodohannya di sini dan kelongorannya di sini. Dia membukti, kita terbukti ya di sini hari ini ya, bahwasanya si Edis yang koar-koar katanya tahu Quran, dia nggak paham tentang Quran. Di situ tertulis dia katakan kata ilah. Kuuji dia untuk memahami, ya kita memahami penafsiran Quran berdasarkan original teksnya. Dia nggak bisa. Dia berpegang kepada terjemahannya saja. Sementara aku buka datanya ya. Ini aku pakai data bicara bang. Ya dengar. Ya sementara ya di dalam surah Al-Jaziya nomor 23 itu bukan menuhankan dalam definisi agama samawi yang Bang Faruk sampaikan tadi, tetapi menjadikan hawa nafsunya itu sebagai apa nih, perintah. Seakan-akan hawa nafsu itu melebihi dari perintah Allah kepada dirinya. Bingung Dia lebih mengikuti hawa nafsunya, bukan menyatakan bahwa hawa nafsu itu adalah sesembahannya. Bukan. Panggil sekarang moderatormu. Kok panggil moderator? Ngapain kok panggil moderator? Dibisu-bisukan saya. Dibisu-bisukannya. Siapa moderatormu? Udah dibisu-bisu. Pendusta. Dibisu-bisukan moderatormu saya. Ayo. Coba kau turunkan dulu semua moderator itu. Dibisu-bisukannya saya. Di dalam surah Al-Jaziya itu Allah mau menyampaikan kepada Nabi. Bilang dulu sama moderatormu jangan dibisu-bisukan saya. Ayo. Jangan, udah, jangan. Bilang dulu moderatormu jangan dibisu-bisukan. Ayo. Ya udah aku bilang ya, teman-temanku moderator, tolong jangan dibisu-bisukan si Edis. Tengok, masih dibisu-bisukan nggak dia? Kalau masih dibisu-bisukan, lihat ini, masih dibisu-bisukan dia. Masih. Makanya kau cabut aja moderator. Udah, oke? Cabut dulu moderatormu gimana? Teman-teman yang jadi moderator Bang Faruk minta tolong jangan di mute si Edis. Kita tengok di mute nggak? Si Faruk di channel saya tidak satu kali pun dia saya bisukan, biar kalian tahu. Ini giliranku Dis. Silakan. Ini giliranku ya. Sebentar lagi, sedikit lagi. Sementara di dalam surah Al-Jaziya itu Allah mau menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW akan adanya orang yang lebih takluk dan patuh kepada hawa nafsunya. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Siapa yang disebut di situ? Orang Kristen kayak si Edis. Yang mengikuti, yang mentuhankan hawa nafsunya. Karena apa? Yesus yang menjadi Tuhannya dia tidak pernah memerintahkan dia untuk patuh kepada Paulus. Malah patuh dia sama Paulus. Waktu dia mengikuti hawa nafsunya kan? Dia yang disebut di dalam surah Al-Jaziya nomor 23 ayat 23 tadi. Yesus menyatakan dirinya bukan Tuhan. Di dalam Matius 7:21 tadi aku bilang tadi, 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi, dia mengatakan dia manusia, sementara Paulus mengatakan dia Tuhan. Kontradiksi antara statement dari Paulus dan juga Yesus. Si Edis dan orang Kristen lainnya mengikuti perkataan Paulus. Berarti si Edis dan Kristen yang lainnya mentuhankan hawa nafsunya. Jadi apa yang dikatakan Allah dan disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran ya membuktikan atau menyampaikan akan adanya hal-hal orang-orang seperti itu. Edis dan umat Kristen ini yang mentuhankan hawa nafsunya. Dia ingin Tuhan itu turun ke dunia, lahir melalui rahim barunya, mati di kayu salib, nebus dosa dia, sehingga dia nanti mati masuk surga. Jelas. Karena apa? Aku buka lagi datanya ya. Ini ya. Ya. Lama. Bentar lagi moderatornya nur. Kan udah dibisu-bisukan Faruk. Dengarinya kok Faruk sama moderatormu ini Faruk. Moderator. Ini dia. Ini buktinya. Tengok. Tuh, gimana Faruk? Nah, ini buktinya.
Di ayat 25 dan 26 itu kelanjutannya, tengok nih. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Kan hawa nafsunya didorongnya kan? Hawa nafsu mendorong dia kan, 26-nya. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sekarang kita kembali ke Al-Jaziah nomor 23-nya, ayat 23-nya. Coba lah baca dulu Al-Jaziah 23 itu. Kenapa lah di situ dibilang hawa nafsunya dituhankan? Coba. Dan apa yang dilakukan mereka kepada hawa nafsunya sehingga disebut menuhankan? Ayo. Dia bingung, bingung. Paruk, moderatormu ini kau tendang lah dulu moderatormu ini. Masa dibisu? Kau jangan ngarang-ngarang gitu. Bisu-bisukannya terus ya gimana? Jangan ngarang ya. Jangan ngarang. Oke, Dis. Kita jujur kau diskusi Dis ya. Apakah di dalam surah Al-Jaziah nomor 23 ini ada kata Rob? Ya. Di At-Taubah 31 kata Rob. Iya, oke. Baik Rob, baik Halilah, dua-duanya saya punya. Ayo, mau yang mana? Oke. Apakah di surat berapa tadi kau bilang? Di At-Taubah 31 mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulamanya sebagai tuhannya. Kata Tuhan di situ Rob. Kalau di Al-Jaziah 23 ini kata Tuhan di situ ilah. Ayo. Apakah kata Tuhan di surah At-Taubah tadi itu sebelum kata Rob diawali dengan kata ilah? Kata Rob dan kata ilah dua-duanya diterjemahkan menjadi Tuhan itu di dalam terjemahanmu. Nanti kau kasih ayat yang lain. Apakah di surah At-Taubah itu sebelum kata Rob itu disertai dengan kata ilah? Nggak ada kata ilah di situ di At-Taubah 31. Jelaskan. Kau nggak nyambung kau Paruk. Dari tahu udah berapa jam kau ngomong ini? Udah berapa jam kau ngomong? Sedikit lagi, oke, sedikit lagi. Oke, aku buka ini. Kau jujur ya, jujur aja di Dis. Kita diskusi modal jujur Dis. Kau bisa nggak baca original Dis? Lari kau kemana-mana. Jadi lomba baca huruf Arab kita. Jadi lomba baca huruf Arab kita nih. Iya, boleh. Masa kita lomba sejauh manapun diskusi ujung-ujungnya baca huruf Arab. Bisa nggak? Gini Dis, bisa nggak kau baca original teksnya Dis? Kenapa dibisu-bisukan saya? Kenapa saya dibisu-bisukan? Jawab dulu. Bisa nggak kau baca original teks? Jadi kau takut Paruk ya? Bahasnya ya? Takut kau Paruk? Aku nggak mau buang-buang waktu. Gini bro. Kau buanglah dulu moderatormu ini. Dibisu-bisukannya terus loh saya. Gimana? Moderatormu ini kau buang dulu. Saya dibisu-bisukan terus dari tadi. Kenapa ini? Kenapa takut kali moderatormu Paruk? Bisukan sekali di tempatku Paruk. Pernah? Nah, udah baca pesan itu. Paruk, jangan kau hadap-hadapi di TV itu. Dibal-balinya nanti kau di tempat. Banyak kali mulutmu. Aku mencari. Udah baca pesan dia, udah ditelepon, udah banyak telepon masuk itu. Aku mau menghapus moderator. Paruk, kau macam mana SD kau Paruk? Lupakan itu telepon itu jawabanmu. Kau lagi ditelepon sidaman kan? Paruk, penjelasanmu salah gitu kan katanya kan? Ini handphone di depan ini. Paruk. Sudahlah Paruk. Ya, kita jujur dulu. Oke, kau bisa nggak baca original teks Al-Quran? Bisa nggak? Untuk apa? Dalam rangka apa itu? Pentingnya apa? Nah, supaya apa pentingnya? Makna kata per kata. Memang paham saya. Afaro, ayo baca. Afaro, ayo baca. Kuturuti kau. Ayo besarin. Kau buang-buang waktu aja kau. Dah, baca di situ dikatakan afaro'aita manittakhadha ilahahu tuh. Kau ke kata ilahahu, coba ayo ke ilahahu itu coba geser. Terus geser lagi. Bukan ke situ. Naik ke atas. Ya, lagi ke atas. Dari kiri, bikin dari kanan jarimu. Maksudnya? Jarimu. Iya, mana? Kanan pentok, kanan. Dari afaro itu. Terus geser, terus. Geser terus.
Berhenti di ilah, berhenti. Kanan. Pelan-pelan. Hop, stop. Kiri, pelan. Satu lagi. Terus, satu lagi. Stop, geser. Ini bacanya apa? Geser dikit, kiri dikit. Itu ilah. Ilahahu. Apa bacanya itu? Apa bacanya itu? Apa bacanya itu? Apa bacaannya 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 itu? Ya, lari-lari baca Quran ujung-ujungnya. Aduh, Faruk. Sudahlah, Faruk. Kau menuhankan Muhammad, kau tak sadar-sadar. Sudah berapa jam ini kau bicara, Faruk? Sudah berapa jam kau bicara? Sudah berapa jam kau baca, Faruk? Sudah berapa jam kau baca? Enggak, dari tadi kau ngomong terus, sudah 30 menit kau bicara, enggak ada waktumu. Takut kau, takut. Angkat tangan kalau bicara. Edis TV, udah takut aku, udah kau bal-bali aku di channelku sendiri. Udah kau permalukan aku di depan penontonku, gimana? Yuk, ngaku. 1 menit. Nah, yuk 1 menit. Ku kasih kau 1 menit, yuk. Jadi teman-teman, kenapa Bang Faruk ingin mengetahui si Edis ini bisa nggak baca Quran? Kalau dia bisa baca Quran, enak kita diskusinya, Bang. Di mana ujungnya lembu baca Quran? Dengar dulu, Dis. Ya, ternyata dia tidak bisa baca Quran. Yang kutunjuk tadi itu bukan bacaan dari ilah, tapi ilah. Bukan ilah. Dia katakan itu ilah. Jadi modal di sini diskusi si Edis hanya terjemahan. Jika modal terjemahan, modal diskusimu adalah terjemahan, ya suka-suka kaulah mau ngomong apa, karena terjemahan tidak mempengaruhi Al-Quran. Silahkan. Baik, ya. Jadi Faruk, tadi si Faruk ini ngeles dengan kata-kata begini. Lihat ini, kata Tuhan di sini bukan kata Rob, tapi kata ilah. Kik. Aduh, saya nggak ada anuku, apa namanya? Soundcardku, nggak apa-apa lah. Nggak ada soundcardku jadi nggak bisa ketawa, bukan? Gini, Faruk, dengarkan Faruk ya. Di dalam At-Taubah 31 di situ dikatakan bahwa mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhannya. Kata Tuhan di situ, kata Rob. Di dalam surat Al-Jasiyah 23 ini, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kata Tuhan di sini, kata ilah. Jadi baik kata ilah maupun kata Rob, dua-duanya ada. Nah, tadi kutanya sama kau, Faruk, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Rob atau menjadikan sesuatu sebagai ilahnya? Kau bilang menjadikannya sebagai penguasa langit dan bumi. Salah kau, Faruk. Bodoh. Kenapa aku bilang begitu, Faruk? Karena nggak ada definisi yang seperti itu di Quran. Menjadikan Allah sebagai ilah bukan artinya menjadikan dia sebagai penguasa langit dan bumi. Memangnya dia belum penguasa langit dan bumi sehingga kau buat dia jadi penguasa langit dan bumi? Kau yang bikin dia jadi penguasa langit dan bumi? Kan tidak. Menjadikan sesuatu sebagai ilah itu artinya menjadikannya sebagai sosok yang menguasai dirimu. Karena sebelum kau muslim, kau tidak membuat dia menjadi sosok yang menguasai dirimu. Tapi setelah kau jadi muslim, kau buat Allah itu menjadi sosok yang mengendalikan dirimu. Gitu, Faruk. Kalau dia kau bikin menjadi sosok yang mengendalikan langit dan bumi, seolah-olah sebelum kau mualaf dia belum penguasa langit dan bumi dia, gitu. Faruk dengar. Menjadikan sesuatu sebagai ilahnya, sebagai robnya, artinya membuat kau dalam posisi dikendalikan oleh dia. Artinya hidupmu dari mulai pagi sampai ke pagi lagi harus dikendalikan oleh Allah. Itu artinya menuhankan Allah, menjadikan dia sebagai ilahmu. Nah, sekarang ku tanya sama kau, bisa nggak kau menjadikan Allah sebagai orang yang mengendalikan hidupmu tanpa menjadikan Muhammad juga sebagai orang yang mengendalikanmu? Nggak bisa. Seorang muslim tidak mungkin diatur Allah tanpa diatur Muhammad. Seorang muslim tidak mungkin menjadikan Allah sebagai pemimpinnya tanpa menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya. Makanya Faruk, di masjid-masjid, di dinding-dinding masjid, selalu kau lihat itu Allah dan Rasulnya selalu nempel, biar kau tahu. Jadi Faruk, sadarlah kau Faruk, kau itu menuhankan Muhammad dan Allah dan Muhammad. Menuhankan Muhammad itu artinya bukan menganggap Muhammad sang pencipta, enggak. Kalau bukan pencipta dia mau kau anggap, mau nggak kau anggap nggak bakal bisa, Faruk. Makanya definisimu yang salah itu kau benarkan dulu.
Itu biar kau sadar. Nah, di channelku Faruk sudah berapa orang di channelku ini yang sadar dirinya menuhankan Muhammad. Sudah berapa orang? Yang belum sadar tinggal kau. Udah nggak sabar dia. Udah nggak sabar dia. Panas dia, udah panas. Nah, Faruk, kutanya dulu kau. Coba. Kenapa seseorang disebut mentuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya? Kenapa? Oh, aku nanya terus. Aku nggak boleh tanya ya. Kau jawab dulu. Ayo, jawab dulu. Ayo. Ya, Kau kan nggak sadar menuhankan Muhammad kan? Makanya aku ingin menyadarkanmu bahwa kau itu menuhankan Muhammad. Ayo. Sudah? Oke. Enggak gini aja. Kenapa di dalam surat At-Taubah ayat 31 kan di situ dikatakan, maka pernahkah mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Rob, sebagai Tuhan di samping Allah. Lalu datanglah seseorang bernama Adi ibn Hatim Bani Tayyi kepada Rasulullah. Dia berkata begini, wahai Rasulullah, saya tidak menuhankan rahib-rahib kami. Kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Kami tidak menuhankan rahib-rahib kami. Lalu Muhammad berkata, tidak. Kau menuhankan rahib-rahibmu dengan cara mentaati mereka tanpa batas. Ketika rahib-rahibmu mengatakan yang halal diharamkan, kau turuti. Yang haram dihalalkan, kau ikuti. Yang demikian itulah caramu beribadah kepada rahib-rahibmu. Tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah ayat 31. Sekarang pertanyaannya, apakah sebentar ini penutup. Tadi kau sampai 30 menit. Aku cuma 10 menit aja. Dengarkan Faruk. Dengar. Lalu apa yang diperlakukan oleh umat Islam kepada Muhammad? Nih, dengarkan. Suatu kali Muhammad sedang dibekam. Ya, lalu disuruhlah Abdullah ibn Zubair untuk membuang darah bekas bekamnya Muhammad. Ketika dibuang, bukannya dibuang, diminumnya darahnya Muhammad itu. Bayangkan, macam Dracula diminumnya. Apakah itu atas perintah Nabi? Dengarkan, kau jangan panik. Dengarkan saya dulu, bentar lagi ditendang ini. Jangan kau potong. Tadi kau nggak aku potong. Panik ini. Mau ketahuan kalau umat Islam menyembah Muhammad dengan cara yang demikian. Mau ketahuan. Kubongkar kau di rumahmu, kau kubongkar Faruk. Di rumahmu kubongkar ajaranmu. Panas dia. Dengar. Apakah saya sudah selesai? Sudah selesai. Kau udah selesai giliran. Belum. Panas nih. Faruk, dengarkan. Pertanyaanmu. Bentar lagi ditendang. Kalau sampai saya ditendang, nyatalah Faruk seorang pengesut. Dengarkan. Faruk, dengarkan. Ketika darah 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Faruk, ketika darahnya suruh dibuang, memang nggak disuruh Muhammad minum, nggak disuruh diminum. Tapi diminum oleh pengikutnya. Saya belum selesai, katanya 1 menit. Diminum oleh pengikutnya. Apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Peduli Muhammad dengan Al-Quran? Tidak. Dikatakan kepada orang yang meminum darahnya, barang sesungguhnya haram. Bukan darah yang haram, sorry, salah ucap. Haram tubuhmu disentuh api neraka. Bayangkan Faruk, Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan kalian lebih patuh kepada Muhammad. Itu satu. Kedua, di dalam surat Al-Jathiyah ayat 70 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh kau mengucapkan perkataan yang benar, tapi apa dalam hadis tertulis? Boleh kau berdusta, kata Muhammad. Muhammad mengizinkan kalian berdusta dalam 3 hal. Ditendang bentar lagi nih. Di dalam hadis. Udah blunder kok. Dibisukannya. Dibisukannya, saudara. Nangis dia, mewek. Lihat mukanya udah mewek dia. Mewek. Aku mau buktikan bahwa kau menuhankan Muhammad dengan cara mentaati Muhammad tanpa batas, lebih daripada ketaatanmu kepada Allah. Lebih.
Muhammad Sudah habis, mengatakan giliran- boleh berdusta dalam 3 hal, sedangkan Allah mengatakan disuruh mengatakan perkataan yang benar. Kalian lebih patuh kepada Muhammad. Artinya kalian menempatkan Muhammad itu lebih daripada Allah. Sekalipun Allah mengharamkan yang halal, membolehkan yang tidak dibolehkan dalam Quran, sesuai dengan penjelasan Muhammad, kalian tiada lain adalah penuhan Muhammad, dan Muhammad adalah mayat, maka kalian adalah penuhan mayat yang sesungguhnya. Modar kuen. Sudah. Cuder kuen. Ayo. Sekarang giliran. Ayo. Oke. Hari ini si Edis telah menunjukkan kebodohannya beserta dengan umat Kristen yang menyembah mayat dan Tuhan yang bernonot. Lihat, karena apa? Dia mempertontonkan kebodohannya di sini. Berkali-kali Bang Farouk mengatakan, ya, patuhnya kami kepada Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan surah An-Nisa nomor 59. Ati Allah, ati Rasul, patuhilah Allah dan patuhi Rasul. Hadis yang disampaikan oleh si Edis tadi, di situ jelas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan sahabat itu untuk meminum darahnya, tetapi perbuatan dia itu di luar dari pengetahuan Nabi. Tanpa sepengetahuan Nabi dia meminum darah Nabi, darah bekamnya Nabi. Kenapa itu menjadi persoalan buat si Edis? Gitu loh. Yang persoalan nomor 3, dia mengatakan bahwasanya makna mentuhankan itu berarti mengikuti apa yang disampaikan dan menjadikan sosok Tuhan itu menjadi pelajar untuk dia, petunjuk untuk dia. Jika memang begitu definisinya, ya, kenapa apa-apa yang disampaikan oleh Yesus bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh orang-orang Kristen? Yesus itu beribadah di dalam Matius 26:39 dalam keadaan sujud. Kalian kenapa joget-joget pargoy sambil kentut? Kau bilang mengikuti seseorang itu yang menjadi sosok itu yang kalian tuhankan, bukan menjadi menyatakan dia pencipta. Kau sudah mengakui bahwasanya si Yesus itu bukan pencipta. Dia tak bisa apa-apa yang hadis 5:30. Kenapa kau sembah dan bertuhan kepada dia? Berdusta kau Edis, berdusta kau sama Kristen sesat lainnya Edis. Kau bilang menjadikan sosok itu sebagai panutan, itu makna mentuhankan. Sementara jelas di dalam Matius 26:39, Yesus itu beribadah dengan sujud. Siapa yang nyuruh kalian beribadah nyanyi-nyanyi, joget-joget, pargoy, ujung-ujungnya kentut? Siapa? Jawab Edis. Jangan nangis kau Edis, jangan nangis Edis. Yesus ngapain kau ngapain? Sudah jelas lagi kau sudah mengakui tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus memerintahkan kepada kalian untuk patuhi Yesus, patuhi Rasul Paulus. Nggak ada. Jadi berdasarkan apa kalian ikuti Paulus? Si Paulus saat ini sudah diraka, sudah disiksa si Paulus itu, si botai itu, dia disiksa dia itu. Kalian percaya kepada si Paulus, bahkan surat disampaikan oleh si surat kisah para rasul yang disampaikan nama Edis dan itu blunder, modal cocokmologi. Sesuai dengan data. Sekarang kau jawab pertanyaanku Edis. Sebutkan satu saja perbuatan yang dilakukan oleh Yesus dan kalian amalkan selaku iman Kristen. Silakan. Nampaknya si Faruk ini akan dihajar oleh Bahar bin Smith ini. Kita putarkan dulu. Sudah buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasul. Kenapa kamu? Kan tidak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasul apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Iya, jadi ya, bukan cuman darahnya, kencingnya pun diminum. Bayangkan, kencingnya diminum, darahnya diminum. Bahar bin Smith. Apa Bahar bin Smith sesat? Sesat, Bahar bin Smith sesat. Makanya kalau aku bicara kau diam. Kalau aku bicara kau diam. Tadi katanya kalau aku ngomong nih betapa paniknya. Kau diskusi yang benar, Dis. Jangan kau bawa suara opungmu kemari. Suara Panik mereka panik. Kenapa panik, Faruk? Kenapa panik? Kenapa panik? Kenapa panik? Aku bisa bicara nggak? Terima kasih teman-teman yang kasih gift. Aku bisa bicara nggak? Sudah bisa bicara? Sudah bisa bicara belum? Sudah bisa bicara belum?
Sudah Jangan bisa memaksa bicara orang belum? ya. Ngeri teman-teman, ngeri. Nggak di Jangan kau kasih surat rekaman opung. dibisukannya. Silahkan. Tadi katanya silahkan, tapi nggak diizinkan yang ngomong. Takut mereka takut. Gimana? Boleh aku ngomong? Boleh. Boleh aku bicara. Boleh aku bicara. Boleh aku bicara. Boleh bicara. Boleh bicara. Baik. Dengarkan. Ya, dengarkan, pasang telinga kalian, pasang biar kalian tahu pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad seperti Dracula. Dengarkan ya. Pasang telinga kalian, dengarkan apa yang akan saya putarkan ini. Dengarkan. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas luka. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Nabi bilang, mana darah? Aku minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW. Darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Ya, itu adalah bagaimana Abdul Somad memvalidkan riwayat itu, bahwa memang betul bahwa sahabat Muhammad yang bernama Abdullah ibn Zubair meminum darahnya Muhammad. Bayangkan seperti Dracula diminumnya darah Muhammad itu, peminum darah. Sedangkan apa kata Quran? Di dalam Quran dikatakan, jangan kamu konsumsi darah, jangan kamu konsumsi kinsir atau babi, jangan kamu konsumsi hewan yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Ketika darah Muhammad diminum oleh pengikutnya, apakah Muhammad peduli dengan ayat Al-Quran? Tidak peduli Muhammad dengan Al-Quran. Apa buktinya kalau dia tidak peduli? Dia malah mendukung orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan cara mengatakan haram tubuhmu disentuh api neraka. Bayangkan, Muhammad sudah diberhalakan oleh Faruk dan kawan-kawan, bagaimana diminum darahnya langsung auto masuk surga. Itulah cara kalian mendewakan, menyembah, mohon maaf, bekas spermanya Abdullah. Bayangkan, ngeri kalian Faruk, ngeri. Ya, anaknya Abdullah kalian bikin seolah-olah jadi Tuhan dengan cara kalian perlakukan seperti Tuhan. Coba, darahnya kalian minum, kencingnya diminum. Ngeri kalian. Coba, kalian perlakukan Muhammad itu seperti kalian memperlakukan Allah. Coba, siapa yang harus lebih dicintai dari apapun yang ada di bumi ini? Siapa? Siapa yang harus kalian lebih cintai daripada hartamu, daripada anakmu, daripada istrimu, daripada apapun yang ada di bumi ini? Jawabannya adalah Allah dan Muhammad, Allah dan Rasulnya. Siapa yang harus kalian utamakan? Lebih dari istrimu, lebih dari anakmu, lebih dari apapun? Allah dan Muhammad. Siapa yang harus kalian taati? Lebih dari apapun, lebih dari presiden, lebih dari apapun? Allah dan Muhammad. Jadi Faruk, sadarlah kau Faruk, bahwa kau sudah menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Tuhanmu. Nah, kau nggak sadar-sadar. Nah, sekarang gini Faruk, kutanyalah sama kau sekarang. Ini terakhir. Dengarkan Faruk. Dengar. Faruk, dengarkan. Coba, kalau ada orang yang mentaati hawa nafsunya tanpa batas, yang mentaati alim ulamanya tanpa batas, betulkah orang-orang tersebut telah mentuhankan hawa nafsunya atau mentuhankan ulamanya? Jawab itu. Jawab. Sudah? Ya, silakan. Oke, jadi itu kayak gini di sebagai data. Ya, di dalam hadis ya Nabi Muhammad SAW bersabda, dengar nih. Ini jadi poin dari semua fitnah yang kau sampaikan kepada kami. Karena pada saat sahabat itu meminum darah Nabi Muhammad SAW, itu tidak diperintahkan Nabi. Ya, itu dilakukan di luar dari apa yang disampaikan oleh Nabi tanpa sepengetahuan Nabi. Ini datanya. Jeder. Baca ini. Umar, mana ini? Lo kok gini? Turun. Belum? Nah, ini dia. Ya, nampak?
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam, karena sesungguhnya aku seorang hamba, maka katakanlah Abdullah atau hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari Sahih nomor 3445. Jelas di dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabatnya dan seluruh umat Islam, jangan kalian berlebihan dalam memujiku, kata Allah, kata Nabi, karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat tadi yang kau kasihkan dalil video potongan itu nggak bisa jadi dalil. Dan hadis ini sudah menangkal semua fitnah yang kau katakan kami menyembah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya dia lakukan itu dengan izin Nabi Muhammad SAW, otomatis Nabi akan melarang itu. Karena Nabi mengatakan jangan berlebih-lebihan kalian kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa, sebagaimana orang Kristen yang berlebih-lebihan terhadap Yesus. Mereka mentuhankan Yesus, menyembah kepada Yesus yang dilahirkan oleh Maryam, yang pernah berak celana, yang pernah kencing celana, yang pernah mencret, yang pernah ngamuk-ngamuk kayak Satpol PP di depan Bait Allah, yang bernonok, yang pernah ketiduran di perahu, yang mati di kayu salib, yang takut kepada batu waktu rahib Yahudi menunjukkan batu kepadanya, lari dia lihat batu. Karena mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada masa itu, kalian berlebih-lebihan terhadap Yesus. Kalian katakan dia Tuhan. Dan karena Allah itu pernah terjadi dan sudah terjadi, maka Nabi Muhammad SAW ini bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim nomor 3445, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Hamba Allah. Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan dia adalah hamba Allah. Jika ada umat Islam yang melakukan seperti itu, dinyatakan dia sesat. Cie mengakui, si Parmi mengakui. Tunggu dulu, jika ada umat Islam yang menyembah kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis Bukhari Muslim 3645 ini tadi, dia sesat. Sebagaimana sesatnya orang Kristen yang menyembah anak manusia, pernah dilahirkan Maria, pernah bencak berak celana, pernah kencing di celana, pernah nangis-nangis minta susu, dan nen-nen sama mamanya. Ada pula Tuhan bikin susah untuk hadir ke dunia, dia nyusahin aja. Siapa disusahinnya? Maria. Siapa disusahinnya lagi? Yusuf. Karena apa? Jika saja pada saat itu Maria tidak memberikan dia makan, tidak memberikan dia ASI, tidak mencebokkan dia waktu dia berak celana, maka kering menjadi kuri itu pantat Yesus. Karena nggak ada yang cebokin, pantat Yesus kuri jadinya. Kau jawab sekarang di sama aku, Dis. Jika pada saat itu Tuhanmu Yesus berak celana dan nggak dicebok sama Maria pantatnya, berkuri nggak? Jawab, Dis. Baik, tadi saya nggak motong ya, nggak motong kan? Nanti aku takutnya nanti aku baru ngomong langsung kejang dia nanti. Gimana Faruk? Janji dulu nggak motong. Janji nggak motong ya? Oke, baik, ku jawab Faruk, ku jawab. Pertama-tama, panik. Iya lihat udah panik dia kan. Ngeri kali pokoknya kalau Edis Tini mau bicara takut runtuh Kak, seolah-olah Ka'bah mau runtuh. Ngeri kawan mau bicara Edis TV nggak dikasihnya kawan, nggak dikasihnya.
Dibilang sama dia tadi katanya. Dibilang lihat nih mau lari. Mau asar bro, Mau lari si Faruk, dengarkan. Tadi dibilang sama dia, inilah cara ngeles mereka ini yang sangat licik. Dibilang gini, Muhammad tidak menyuruhnya, tidak disuruhnya minum darahnya katanya. Faruk, tadi kau ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong kau gangguin dengan ketawa. Panik kau Faruk, panik. Kau bisukanlah dulu, bisukan. Kau bisukan. Sebagaimana tadi saya bisukan, ayo, bisukan. Baik ya. Tadi dia bilang begini. Katanya Muhammad tidak suruh. Nggak disuruh katanya. Tapi teman-teman, bukan masalah tidak disuruhnya. Masalahnya ketika darahnya diminum, Muhammad malah mengatakan yang haram tuh disentuh api neraka itu adalah tubuh orang yang meminumnya. Makanya ku bilang, makanya Muhammad di sini tidak peduli dengan Quran. Seandainya Muhammad peduli dengan Quran, maka perkataannya begini, "Hei, haram mengkonsumsi darah." Tapi kata-katanya bukan haram mengkonsumsi darah, tapi haram tubuh orang yang mengkonsumsi darah itu. Nah, jangan-jangan Faruk, kalian kan tidak makan babi. Babi kan diharamkan. Jangan-jangan kalau kalian makan babi pun sebenarnya yang haram disentuh api neraka itu tubuh kalian, bukan babinya yang haram. Curiga aku Faruk salah tulis itu Quranmu itu Faruk. Nangis kau ya. Terus lagi, kutanggapi lagi yang kedua. Kau bilang tadi mengutip hadis. Umar bin Khattab berkata, "Jangan kau berlebih-lebihan memujaku seperti orang Nasrani memuja Isa Al-Masih." Lihatlah apa yang dilakukan oleh umat Islam, yang dilakukan oleh kalian Faruk, berseru-seru kepada mayat di kuburan. Dengarkan ini, dengarkan. Nah, jadi mereka berkata ini Faruk, dengar kau Faruk, kau berkata Muhammadku, dengarlah seruanku Faruk. Jadi Faruk, kaulah yang berseru-seru kepada orang mati Faruk. Taubat kau Faruk, taubat. Lihat nih, giliran saya bicara, panik si Faruk, panik si Faruk, panik tadi. Lihat teman-teman, lihat malu si Faruk, kembali dia di channelnya, sebentar lagi ditendangnya ini. Tadi kau bilang tadi jangan berbuat berlebih-lebihan kepadaku. Ternyata teman-teman, mereka berseru-seru kepada Muhammad seperti lagu ini. Muhammadku, dengarlah seruanku katanya. Lihat, berseru-seru ke mereka kepada Muhammad yang sudah jadi mayat. Kalau kami Faruk orang Kristen berseru-seru kepada Yesus hidup. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup." Bayangkan Faruk, bayangkan. Yesus hidup sehingga kami berseru-seru kepadanya. Ya Yesus. Adakah di situ kata Tuhan? Dibisukannya. Si Faruk berapa kali membisukan saya, saudara. Dengarkan ya, bayangkan betapa ngerinya. Ngeri kali kalau saya masuk ini. Bayangkan ya, kalau si Faruk masuk. Ada berseru-seru panggil aku Tuhan, ada? Ada berseru-seru pernah kubisukan dia. Sekalipun tak pernah ada. Saya masuk ke channel Faruk, dibisukan terus, sakit telinganya, hancur imannya, roboh Ka'bah. Oke, sekarang gini, giliran jelas ya. Ngeri kawan, ngeri. Satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus tidak Muslim kawan, roboh pondasi iman Muslim runtuh seperti kapal yang ditimpa belanga. Aduh. Faruk, dengarkan. Faruk, jawab dis. Kau berseru-seru kepada Muhammad. Jawab dulu dis. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kepada siapa itu mereka? Ada, itu dalilnya siapa mereka 56. Sekarang aku tanya samamu. Pada siapa berseru-seru? Ayatnya Yesus memerintahkan kau untuk berseru-seru panggil lagu Tuhan. ini mengatakan Muhammadku Jawab dulu. Aku rindu kepada Muhammadku. Ayo. Ada enggak ayatnya dalam Bible? Kan terus Faruk, bisukan. Bentar lagi kau tendang ini. Sebentar lagi kau tendang. Ada enggak? Kan terus Faruk, bisukan. Faruk. Jawab. Ada enggak? Kau berseru-seru kepada Muhammad. Ada enggak?
Kau bernyanyi-nyanyi kepada Muhammad. Kau panggil-panggil Muhammad dengan lagu-lagu dengan pujian. Sementara kami melakukan hal yang sama. Kau bilang, kenapa kau berseru-seru kepada manusia? Kenapa kau bernyanyi-nyanyi menyembah Yesus? Sementara kau melakukan hal yang sama. Ngaca kau Paruk. Masih mending kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Sedangkan kau berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Biar kau tahu, sadar kau Paruk, sadar. Tobat kau, Kau yang sadar. Berseru-seru Tobat kau. kepada Yesus yang Kau mati berseru-seru. di kayu salib. Yesus enggak mati pakai Muhammad kolor. kau berseru. Kau bilang pula Muhammad, yang mati di dengarlah kayu salib seruan. pakai kolor itu siapa? Yang mati di kayu Turunkan, salib pakai kolor turunkan. itu siapa? Yang mati di Tahan kayu mereka, salib pakai kolor itu siapa? Yang Sama mati saya. di kayu salib pakai kolor itu siapa? Kalau saya biar kalian bisa debat dengan saya. Yang mati di kayu salib itu Kalau nampak saya, itu siapa? Siapa yang kalian mati bisa di kayu berdebat salib dengan pakai saya, kolor follow. itu siapa? Gitu. Yuk, tunjukkan. Katakan kepada Kalian follow saya karena jagoan kalian si kayu salib pakai Bali si Paruk di sini. Sudah siapa? Paruk bal-bali di Jawab sini. dulu, Dis. Dis. Siapa yang mati di kayu Aku salib belum pakai selesai kolor bicara. siapa? Kenapa kau panas ketika aku bicara? Kenapa? Bahwasanya Yesus itu hidup. Kenapa kau panas ketika aku bicara? Loh, karena Kenapa tidak kau bisa panas menjawab ketika aku siapa bicara? yang mati Ayo. di kayu salib pakai kolor itu siapa? Kau bilang pula Yesus Kenapa hidup. kau panas ketika aku Siapa bicara? yang Sedangkan mati di kau kayu bicara. salib pakai kolor itu siapa? Yang Kau mati ganggu pakai kau kolor itu bicara. siapa? Ya aku ganggu kau Yang tadi mati bicara pakai kan? kolor itu siapa? Kenapa giliran aku bicara kau panik? Kenapa? Kau framing, bro. Kau bilang Yesus hidup. Yang mati di kayu salib Takut itu dia. siapa? Di Yang mati di mana? kayu Di mana salib saya siapa? framing? Di mana? Yang Di mana mati saya di kayu framing? salib Di mana? siapa? Yang mati di kayu Makasih, salib makasih siapa? Bang, makasih Bang Lomo. Yang Di mana mati saya kayu framingnya di salib mana? siapa? Yang mati di kayu salib Enggak, siapa? di sebelah mana saya framingnya coba? Kau bilang Yesus hidup. Yang mati di kayu salib siapa? Oh, dia kan bangkit. Dia kan bangkit mengalahkan maut. Ngelawak kau. Masalahnya kau nggak percaya. Kau kan nggak percaya. Kami memberitakan yang bangkit mengalahkan maut, sedangkan kalian memberitakan orang yang masih diketeki sama maut. Ayo. Itu bedanya kita baru. Supaya aku percaya. Siang, malam, pagi, sore, kau mempromosikan orang mati di kuburan. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Kalian mempromosikan orang mati di kuburan bernama Muhammad. Kami mempromosikan orang yang mengalahkan maut namanya Yesus. Ayo, udah kau tahu bedanya. Paruk, sadarlah kau menuhankan Muhammad. Paruk, tobat kau, tobat. Kau panggil nama Muhammad. Bro, Malam, siang, sore, makasih tuh. Bang Mamat udah ngasih aku kalung tuh. Paruk, sekarang tobatlah kau Paruk. Sekarang begini, kenapa kau tak akui bahwa kau menuhankan Muhammad? Ayo. Oke. Aku sudah memberikan datanya kepadamu dan kau pun tidak bisa menunjukkan data bahwasanya saya menuhankan Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi kau nggak nyanyi-nyanyi kepada Muhammad? Jadi kau nggak nyanyi-nyanyi kepada Muhammad? Oke, apakah kau pernah membaca ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Oke, jadi yang nyanyi-nyanyi ini bukan muslim ini, yang nyanyi-nyanyi ini. Yang nyanyi-nyanyi ini bukan Itu muslim. dalilnya. Enggak, yang nyanyi-nyanyi ini bukan Allah muslim. Dan para malaikat. Enggak, Sesungguhnya yang Allah, nyanyi-nyanyi ini dengar muslim dulu. bukan? Kau mau Muslim jawaban bukan? enggak? Kau mau jawaban enggak? Enggak, yang nyanyi-nyanyi ini muslim bukan? Dengar dulu, kau mau jawaban enggak? Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kau kepada Nabi dan sampaikanlah perkataan yang baik kepada Nabi. Oke, Jadi sekarang nyanyian mereka Muhammad tadi udah mati belum? menyampaikan, dengar dulu sedikit lagi, ya. Dan nyanyian tadi menyampaikan perkataan yang baik kepada Nabi. Ada dalilnya Sudah. Bang dalam surah Al-Adab. Yang jadi Oke, baik. pertanyaan, yang menjadi dalil buatmu untuk berseru-seru memanggil Yesus Tuhan siapa? Ada Yesus memerintahmu. Oh, kau tak tahu perkataan Ada Yesus Yesus. Dengarkan. Inilah perkataan Yesus yang sangat cetar membahana. Dengarkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Dengar itu, hebat. Yesus menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Itulah bukti bahwa dia hidup. Dia menyertai, sedangkan Muhammad ada di kuburan Paruk. Kenapa kau berseru-seru kepada Muhammad? Kau panggil Muhammad yang mau jadi mayat. Ayo, kenapa? Kenyataannya Yesus mati nggak di kayu salib? Bangkit dia. Bangkit. Iya, mati nggak Kalau di kayu salib? Apa seandainya bangkit? Mati nggak di kayu Yesus salib? mati sampai hari ini di kuburan, bagusan aku nggak usah Tidak di kayu beragama. salib.
Mati nggak dia tinggal salib. Bagusan aku tak usah beragama daripada aku mengikuti orang mati di kuburan. Ingat itu. Kalau Yesus tidak bangkit, tapi Yesus bangkit, itulah berbukti bahwasanya Tuhan itu ada, Tuhan itu membangkitkan, kebangkitan itu ada, dan ada harapan di dalam iman Kristen. Sedangkan kalian tidak ada harapan, karena apa? Bahkan Muhammad sampai hari ini masih tidur di kuburan Faruk. Gimana? Oke. Gini, kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Gini aja, Dis. Sebagai benang merahnya, coba kau sebutkan satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga untuk umat Kristen atau umat yang mentuhankan dia. Silahkan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia Kepadaku akan sebagai kubangkitkan pada Percaya akhir zaman. kepadaku siapa? Apa? Sebagaimana Allah membangkitkan Sebagai apa? Yesus, demikian juga Yesus akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. sebagai apa? Sementara Percaya Muhammad sebagai masih di apa? kuburan Faruk, Apakah di situ tertulis sebagai Tuhan? sedangkan Apakah di situ tertulis sebagai Tuhan? apa? Jujur lah, Dis. Apakah di Apa? situ tertulis sebagai Tuhan? Percaya dia sebagai Tuhan? Apa maksudmu percaya Yesus sebagai Tuhan? Ya, Coba. Apakah di ayat kan kau mentuhankan Yesus kan? Ini yang Oke. sering kau salah pahami. Sekarang aku Dengarkan. tanya, apakah di ayat itu, apakah di Coba ayat kau itu tanya dulu mempercayai sama Yesus saya. sebagai Tuhan? Coba kau Apakah tanya di dulu ayat sama itu saya. mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Apakah Maksudmu di ayat itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu gimana? Enggak. Loh, Maksudmu kan yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu seperti apa maksudmu? Nah, sekarang gini, definisi Tuhan tadi kau sampaikan kepadaku, menjadikan sosok itu ya sebagai panutanmu gitu kan? Oh jelas. Itu kan? Jelas. Oke. Wajib Oke. itu hukumnya. Oke, berdasarkan pemahamanmu tadi, sekarang ku tanya, adakah di ayat itu Yesus mengatakan, jadikanlah aku panutanmu? Oh. Ada. Ada. Kubacakan Iya. Faruk, kubacakan. Umat Kristen. Kubacakan. Dengar Kita kata-kata enggak Kristen. macam kau itu Faruk. Dengarkan. Ada umat Kristen ya, silakan. Dengarkan. Sayangnya aku harus keluar dari aplikasi. Kalau aku keluar dari aplikasi aku masih ini nggak? Coba aku tes dulu ya. Kalau aku keluar dari aplikasi aku masih bisa ngomong nggak? Silakan. Simak teman-teman ya. Jadikanlah aku panutanmu, wahai umat Kristen. Ada nggak? Kita tengok datanya. Kita tengok datanya. Jadikanlah aku panutanmu sebagai wahai umat Kristen. Ada nggak? Ngarang ini, cocokmologi aja ini. Ngarang aja nih umat Kristen ini. Ngarang aja nih. Kabur. Aku sholat asar dulu ya. Ini sebenarnya gini ya. Satu hal yang ku sesali ya. Salah satu hal yang ku sesali. Aku udah menyesal nih. Dan aku bertobat kepada Allah. Karena diskusi ini aku melalaikan sholatku. Jangan ditiru teman-teman. Dan aku minta sama teman-teman ya, untuk mendoakan aku ya. Nyesal. Wallahi seumur hidupku baru kali ini aku merasakan hal ini. Hanya karena persoalan dunia ini aku tunda sholatku. Sedih bang. Sedih ini sebenarnya bang. Dari tadi mau ku hentikan live-nya sama dia, tapi aku gak mau nanti di framing dikatakan bahwasanya aku kabur gitu loh. Aku udah lalai sama sholatku. Minta tolong sama teman-temanku yang Islam, doakan Bang Faruk. Mohon ampun pada Allah untuk Bang Faruk ya. Kalian bersaksi bahwasanya memang sulit untukku untuk meninggalkan arena tadi. Berat kali aku bang, wallahi bang. Seumur hidupku bang, baru ini ku rasakan bang. Setelah aku Islam, melalaikan sholatku barang 5 menit pun ya. Biasanya aku bukan aku mau muji diri ya, adzan berkumandang ku tinggalkan duniaku. Tapi hari ini udah luar biasa, kemaksiatan yang luar biasa ini bagi diriku bang ya. Kalau bisa diimplementasinya kan dengan kuantukkan kepalaku ini ke dinding, udah kuantukkan kepalaku ke dinding. Hari ini aku rasa gini bang, hari ini syaitan laknatullah berhasil untuk menipu diri Bang Faruk dalam bentuk kelalaian. Ini luar biasa ya. Jadi mudaratnya di sini gitu loh, sampai kita melalaikan sholat ya teman-teman ya. Jadi pelajarannya di situ ya. Apa yang disampaikan oleh Syedis hanya berdasarkan cocokmologi saja. Dia terlalu memaksakan kepada kita bahwasanya kita mentuhankan Nabi Muhammad SAW ya. Sementara ya di dalam Al-Quran dia tidak bisa melakukan satu kata pun di dalam Al-Quran bahwasanya kita mentuhankan Nabi Muhammad SAW. Ya, assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk sholat dulu, Bang Faruk sholat dulu. Siap Bang. Iya, nanti aku yang jagain roomnya. Sholat dulu Bang. Ini moderator Bang, ini kan moderator bukan? Iya, moderator ini, moderator. Oke, siap.
Coba teman-teman. Aduh, di sini framing aja loh. Masa dalilnya lagu? Kaget aku. Dalilnya umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad, mempertuhankan Nabi Muhammad. Apa dalilnya teman-teman? Lagu. Ada aja sih di sini. Tapi ya dimaklumi lah ya. Lagi lucu-lucunya. Nabi Muhammad SAW, ya, kata Edis, framingnya Edis, umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Dalilnya apa Edis? Dalilnya apa Edis? Dalilnya lagu. Ada-ada aja. Kasihan. Kabur, habis framing kabur. Yang fair lah berdiskusi tuh. Jangan mengikuti hawa nafsu, malah mau menang-menangan. bawa hadis minum darah. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud ya. Kenapa sih orang Kristen ini nggak mau jujur loh? Kita tanya dalil, yang dia bawakan potongan ceramah Ustadz Abdul Somad. Dia bawakan ceramah siapa? Habib Bahar. Dalil bro, kita minta dalil Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Bukan kau bawa suaranya orang. Oknum, kalau kau bawa oknum, banyaknya oknum Kristen itu yang menyesatkan. Nggak fair loh, aku. Tapi lucu juga sih, lucu-lucuan teman-teman. Dalilnya lagu. Itu lagu apa tadi tuh? Coba aku mau ini buka di YouTube. Apa judulnya tadi teman-teman? Mana Edis mana? Naik sini naik. Bang Faruk sholat dulu. Tapi Edis nggak berani dia sama aku. Gak ada. Edis nggak ada. Edis nggak berani dia sama aku. Dia berapa kali mencet dia sama aku. Nggak ada Edis. Teman-teman Kristen yang typing naikin Edis. Nggak ada Edisnya, nggak ada. Udah mencet dia. Dia nggak akan berani naik sini bang. Kalau aku ada sini bang. Lagu Haddad Alwi. Oke, coba. Ntar ya. Lagu aku cari ininya dulu. Lagunya ya. Haddad Alwi. Ada jadi Kristen nih. Ini bukan sih? Ntar mana nih? Judulnya apa teman-teman? Muhammadku. Oke. Coba ini bukan. Ya Allah pada Muhammad nabimu. Ini bukan. Ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasulullah. Ini bukan. Sejak kapan lah Haddad Alwi ini jadi dalil dalam Islam? Aduh dis. Ini ya, aku buka ininya ya, liriknya ya. Kadang orang Kristen ini memang lucu ya, lucu. Bentar. Muhammad, lirik Muhammadku. Kagak. Aku dari tadi pengen ngakak loh dari tadi tuh, ketawa aku. Oke, kita kupas tuntas ya, Atau aku buka laptop aja ntar. Mari kita kupas tuntas dalilnya Edis. Aduh. Ya. Pasukan Kristen siap-siap nih, siap-siap kejang-kejang kalian ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Lirik. Oke. Kita lihat ya. Oke, ini liriknya.
aku buka camnya teman-temannya. Biar enggak apa-apa, kita mengedukasi buat teman-teman. Kan di bawah ini kan banyak nih teman-teman Kristen yang mungkin mau mencari kebenaran, ya kan? Kita besarkan layarnya. Oke, perhatikan ya. Yang pertama, Edis mana? Emang ada Edis di bawah? Coba aku cek dulu ya teman-teman. Nggak ada bang. Nggak bakal berani dia kalau aku udah naik sini. Nggak berani dia naik. Mencret dia sama aku udah berapa kali dia. Nah, oke, enggak apa-apa, kita bahas aja. Kita bahas aja. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dia mengatakan, demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berkumpul dengan Rasulullah. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan ini untuk saling mengasihi, kutanamkan dalam hati, ku amalkan sejak dini. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'us sya'ni wad daraji. Engkaulah Nabi Muhammad, engkaulah Nabi pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Ini setelah itu bahasa Inggrisnya ya. Yo itu kemudian Muhammadku, dengarlah seruanku, kau yang mengaku cinta kepada nabimu, aku rindu padamu Muhammadku, kau yang mengaku merindukan nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu. Muhammadku, dengarkan seruanku. Ini dijadikan dalil oleh Edis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menulis lirik ini? Yang menulis lirik ini Haddad Alwi. Aku tanya dulu Edis, Haddad Alwi ini siapa? Nabi kah dia? Ulama kah? Inilah rusaknya umat Kristen teman-teman. Lagu pun dijadikannya dalil. Gimana ceritanya? Dalil itu Al-Quran, dalil itu hadis Nabi Muhammad, atau ijma' para ulama. Mana datanya? Ini bocil aku. Jadi itu kok nak suruh-suruh Nabi Muhammad. Aduh, Edis. Siapa teman-teman Kristen mau naik lah. Diskusi itu pakai data, weh. Jangan kayak Edis. Sekarang bebas dia. Siapa yang mau naik ini? Ada banyak yang minta nih. Siapa yang mau naik? Kristen yang mau naik silahkan. Di typing di bawah. Ayo naik. Typing bang. Nah, teman-teman Kristen yang mau naik typing. Lucu lah orang Kristen ini. Kok dalil jadi lagu, jadi dalil, gimana ceritanya? Ada. Coba kalian mikir deh. Lagu jadi dalil. Itu gimana ceritanya itu? Coba mikir sendiri deh. Aku malas panjang lebar kalau menjelaskan itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita umat Islam berbicara pakai data, pakai Bible. Kita tunjukkan faktanya. Halo. Iya kan? Iya, halo Bang Joshua, selamat sore. Ya sore. Itu tadi yang saya typing. Sebutkan satu kebaikan Muhammad dalam Al-Quran. Satu saja. Abang Kristen ya? Kristen. Oke, satu aja Bang ya. Cepat. Satu aja. Satu. Sebutkan kebaikan. Oke. Apa yang diajarkan kebaikan? Aku Satu sebutkan aja. ya. Sabar. Aku buka datanya. Cepat.
Kau cari sampai di dua Hindu aja tidak akan ketemukan itu. Banyak Apa yang banyak diajarkan? bacot aja kau. Macam pernah kau baca Al-Quran. Cepat, Macam pernah kau baca Al-Quran. cepat. Jangan cuma kamu mau bacot. Iya. Cepat. Menjaga dia Bang Dio ya. Iya, menjaga. Menjaga, Bang. Ngeri kali, Bang. Takut aku. Menjaga dia. Coba baca, Bang. Bang, coba kau baca, Bang. Kamu yang bacakan Udah. saya. Kamu Udah bacakan. kayak Bang Dio, Bacakan, Bang Dio. bacakan. Iya, Bang. Bang Dio, Bacakan. dia Bang. dia udah kayak Yesus yang ngamuk-ngamuk itu di depan bait Allah itu. Dah, bacakan ya, bacakan, Oke. bacakan, bacakan, cepat, Wa cepat, inna, cepat. iya, jangan kejang-kejang. Artinya ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini dalil Bahasa tentang Indonesianya, bagaimana terjemahannya. kemuliaan dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Terjemahannya. Oh, bani terjemahan. Ya, terjemahannya. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas budi pekerti yang sangat tinggi. Itu perkataan siapa? Ya Saya Allah, bilang perkataan firman Muhammad. Allah. Firman Perkataan Allah. Muhammad, coba sebutkan apa pengajaran yang baik. Sebutkan, cepat. Ini firman Allah dalam Al-Quran kan kau minta tadi. Apa dia bilang? Perbuatan apa? Perbuatan apa? Sebutkan perbuatan apa yang menikahi anak di bawah umur. Itu ke perbuatan baiknya. Cepat, sebutkan, cepat, bacakan. Wa innaka la'ala khuluqin Bahasa azim. Indonesianya. Sudah aku baca tadi. Bahasa Indonesia Kok jadi apa gugup? artinya? Sesungguhnya dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar di atas budi pekerti yang sangat tinggi. Perbuatan apa? Semua perbuatannya dalam hadis-hadis beliau Salah satunya banyak. apa? Salah satunya apa? Menikahi anak TK. Salah satunya. Oke, aku bukakan salah satunya sebentar ya. Salah satunya apa? Sebentar. Tunggu. Ya. Bentar. Itu di mana? Sebentar. Terdapat di mana? Al-Quran kah? Kalau hadis jangan, saya buang kalau hadis. Al-Quran yang saya minta. Terdapat di mana? Al-Quran ya, bukan hadis. Al-Quran. Cepat sebutkan. Saya tampar pakai Al-Quran. Cepat. Al-Quran ya, jangan hadis. Sebentar. Cepat. Perbuatan baiknya apa? Apa yang dilakukan? Sabar kau. Menikahi anak di bawah umur kah? Menikahi anak di bawah umur. Kau mau bahas itu? Sudah cepat, Sudah. bacakan. Ini kan Aisyah kah? Yang masih 6 tahun. Oke, ini aku buka ya. Anak TK. Aku buka. Sebentar. Cepat. Yang di Al-Quran ya, jangan di hadis. Kenapa kau takut di hadis? Jangan. Al-Quran sudah aku Jangan, kasih. jangan di Wa Al-Quran. innaka la'ala Saya wa minta innaka Al-Quran. la'ala khuluqin azim. Sudah aku kasih. Kau tak Di terima? mana? Di ayat berapa? Al-Qalam ayat 4. Di ayat berapa? Di pasal berapa? Al-Qalam ayat 4, bodoh. Al-Quran di mana? Bacakan. Al-Qalam ayat 4. Terjemahannya. Al-Qalam ayat 4. Terjemahan Terjemahannya bodoh. apa? Bacakan terjemahannya. Al-Qalam ayat 4. Terjemahannya apa? Bacakan. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar di atas budi pekerti yang sangat tinggi. Apa lagi? Perbuatan baik apa? Apa yang dilakukan? Budi pekerti itu perbuatan baik, bukan? Semua orang punya budi pekerti. Ya udah. Dan perbuatan apa yang dilakukan? Budi Itu saya minta, pekerti, cepat. budi pekerti itu Cepat, perbuatan cepat, baik atau jangan bukan? putar-putar. Bang Cepat. Dio, afwan Bang Dio, terlalu Ya. tinggi ilmu Bang Dio, terlalu tinggi ilmu Bang. Sayang kali. Ya sudah, kalau tinggi tidak bisa. Oh ya. Tinggi kali. Oke, Sayang aku kali Bang. jelaskan dulu sebentar. Datang sesuk. Dengar dulu. Loh, kok kejang-kejang? Oh, kayak gini Kristen. Jadi gini ya. Kalau Bang Farah tadi ditanya, gini loh. Salah satu kebaikan Nabi Muhammad SAW, dia mengajarkan dan memerintahkan untuk kita tidak boleh menikahi mama kandung kita. Ya, sekarang kau tanya dalam Kristen, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian apa? Menikahi mama kandung kalian. Silakan. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Bahkan kalau kalian Ayo. sentuh-sentuh itu, pegang-pegang itu, bagian belakang mama kalian boleh, nggak ada yang larang. Ada nggak? Ada nggak? Nabi Ya, Muhammad ya menyampaikan dalam Al-Quran tentang siapa-siapa yang boleh kami nikahi dan siapa-siapa yang nggak boleh kami nikahi dalam surah An-Nisa. Aku buka Sekarang ada nggak ayat dalam Bible yang larang kalian menikahi mama kandung kalian? Ada nggak? Surat An-Nisa ayat 23. Ya, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Kalau cuma naik kejang-kejang bang, maki-maki bang, aduh, aku tuh sudah berkali-kali aku bilang, kalau cuma maki-maki aku tuh ndak makan gertak, aku tuh makannya sambal pecel lele,
ikan bakar Manado itu aku makan. Kalau gertak nggak makan aku. Ah gimana sih kan nih? Dibilang hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatil ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum إذا دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما. Ini dalilnya, telah diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kandung kalian sendiri. Siapa lagi? Anak-anak perempuan kalian sendiri. Siapa lagi? Saudari-saudari perempuan kalian sendiri. Ada ayatnya, bos. Kalau cuma naik maki-maki, pui, katanya agama kasih begitu ludah-ludahin orang. Aduh alamak, agama kasih palsu. Mana bentak-bentak kayak preman loh, naiknya tantrum dia. Panik dia, aku bahas Edis TV, si Edis, dalilnya ya, framingnya dia memfitnah umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Apa dalilnya teman-teman? Dalilnya adalah lagu karya Haddad Alwi. Marah dia, aku bahas ini tadi. Kejang-kejang si Joshua, langsung kabur dia. Mana perbuatan Nabi Muhammad? Aku kasih dia nih surat Al-Qalam ayat 4. Mana nggak ada itu budi pekerti. Kalau budi pekerti ini sudah dipuji, artinya semua perbuatan Nabi Muhammad. Apalagi aman. Kalau dibalikkan boleh nggak gini Bang Dio? Kalau dibalikkan, sebutkan satu saja kebaikan Paulus, silahkan, yang tertulis dalam Bibel. Mati lah. Ngeri kali bah itu, Bang Faruk. Pertanyaannya itu sebutkan satu saja. Bentar minum. 2 Korintus 11 nomor 8 Paulus ngajarin merampok. Roma 3 nomor 7 Paulus mengajarkan berbohong. Coba Bang Mas Lina Babat, Islam apa Kristen Bang? Bang Masli mau report aja nih mereka naik ini. Kepikiran aja Bang. Jeme Duson. Welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikut gabung. Oke, siapa Bangko? Kalau ini Bang Faruk, kalau disapa 3 kali langsung diturunkan Bang. Soalnya mereka merekam terus mereport supaya roomnya Bang rungkat. Oke, Bang Anugrah, selamat bergabung. Islam apa Kristen Bang Anugrah? Bang Anugrah. Ya, assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Bang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yohanes Muslim Bang, aku Muslim. Ya, siapa? Bang Yohanes nomor 3. Bang Yohanes 17 nomor 3. Ya, silakan Bang. Islam apa Kristen Bang? Silakan. Jadi kalau cerita tentang Edis tadi ya, dia nggak bisa berdiskusi dengan baik, gitu loh. Lucu-lucu. Dia berupaya untuk menyerang. Kita tanyanya apa, dia jawabnya apa. Bertanya apa, jawabnya apa. Dia terlalu memaksakan gini loh. Kita jangan kayak gitu berdiskusi. Itu namanya sudah mengintimidasi iman orang. Dia tanya kepada kita, apakah kau mentuhankan Nabi Muhammad SAW? Tidak. Jangan dipaksakan ya kita mentuhankan Nabi Muhammad SAW. Sudah kusampaikan datanya tentang perbuatan-perbuatan dilakukan oleh orang-orang tertentu di luar dari perintah dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadis kita dari Bukhari Muslim, ya Sahih Bukhari yang Bang Faruk sampaikan tadi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa. Kan udah jelas. Berarti segala perbuatan yang berlebih-lebihan yang dilakukan, yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah menentang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau dia akan ditanya, betulkah kamu Tuhankan manusia yang keluar dari rahim Maria? Betul. Dia sendiri yang mengaku, ya udah selesai. Gitu loh. Jangan diskusi itu memaksakan kehendak, bukan begitu. Gini, Ya kan Bang Joseph? Bang Faruk, sebentar Bang Faruk, aku izin tambahkan. Ini akal logika sederhana ya buat kawan-kawan Kristen di bawah. Kalau seandainya si Edis mampu untuk menjawab,
dia tidak akan alasan buka aplikasi. Kalau aku buka aplikasi, kedengaran nggak suaraku? Kalau buka aplikasi, ngapain? Sedangkan tadi dengan lantangnya dia buka suara Bahar Smith, suaranya Ustadz Abdul Somad, yang terakhir itu lagu Haddad Alwi. Berarti dia dua perangkat kan? Iya enggak? Dua perangkat kan dia pakai kan? Kenapa ketika kita tanya balik dia tentang lagu itu, kenapa dia beralasan, ini kalau saya buka aplikasi, kedengaran nggak suaraku? Itu alasan teman-teman. Alasan. Ya kan? Coba kalian pikirlah. Aku malas panjang lebar dulu, series TV ini jauh, tai kuku, nggak ada nilainya sama sekali. Kalau seandainya dia bisa jawab, dia langsung buka, karena kan dia pakai dua aplikasi, dia pakai dua perangkat, ya kan? Buktinya apa? Buktinya dia mampu untuk buka suaranya Habib Bahar, dia mampu buka suaranya Ustadz Abdul Somad, dan terakhir dia mampu buka suara solawatnya lagu Haddad Alwi. Begitu ditanya balik, ya, apakah itu menjadi dalil dalam Islam? Dia nggak bisa jawab, keteteran dia, makanya dia pura-pura begitu. Itu kan orang Kristen kan begitu teman-teman, suka nipu, pencet, nggak bisa jawab. Ya oke, Bang Aslan Siagian, Islam apa Kristen Bang? Bang Aslan, Bang Aslan, Bang Aslan, mana gini nggak mau ngomong? Mungkin aja Bang kalau nggak ngomong Bang. Itu ada Bang Joseph tuh Bang. Oke, Bang Yosep, selamat bergabung Bang Yosep. Bang Yosep, Kenapa suaranya tidak bisa keluar itu? hah? Suaranya tidak bisa keluar. Kenapa? Tadi aku mau masuk. Ini kan kedengaran Bang suaramu Apa Bang. tertutup dari sana? Kalian Ini kan tutup kedengaran suara suaramu, kamu. silakan. Silakan Bang Yosep, ini kedengaran suaramu, silakan Bang. Kamu satu harian di sini mendengar suara-suara seharian, tidak punya kerja kamu ya? Hah? Baru Nggak punya kerja nih Bang. Abang mau tahu aku kerja apa Bang? Aku manajer Bang. satu harian aku tengok Iya kau udah pagi sampai Ini nih aku Bang dengar. Aku manajer di sini Bang. Kita diskusi dulu lah. Aku mau Kenapa jangan- kau nangis? Kau jangan bilang orang nggak punya kau kerja. biarkan saja kau. Kenapa kau nangis? Kau nggak lihat Bang Faruk tuh lagi kerja? Aku juga lagi kerja. Kau gembel di sini banyak gaya aja kau. Aku kerjamu apa? Coba kau open cam coba. Kerjamu apa coba? Naik marah-marah nenek-nenek ini. Hei, nenek longor. Nggak punya kerja gimana? Orang kita lagi kerja, dibilangnya nggak punya kerja. Gimana nya? Ini pesundal surga ini kan. Ada turunannya lah kau. Nggak guna kau di sini. Oke, Bang lupa nama. Islam apa Kristen Bang? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek pesundal surga itu birahi kuda, tapi tenaganya tenaga itik, nggak mampu makanya suaranya kayak gitu karena tidak bisa mengimbangi hawa nafsunya. Kenapa tidak punya? Udah mau mati dia itu. Lapor minum tua. Jelas-jelas dilihatnya kita di sini kerja, dibilangnya pula kita nggak kerja. Ada aja yang Kristen. Dikiranya cuma Kristen doang yang punya kerja. Edis punya dua perangkat teman-teman. Ngapain dia alasan? Ini kalau saya buka aplikasi, kedengaran nggak suara saya? Ngapain kayak gitu? Supaya apa? Bang Dio, Ya Bang. tadi memang Edis dua perangkat, namun kuotanya habis dua-duanya, paksa ngisi dulu, cari gift. Aduh kacau kali Bang. Dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak. Saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Percaya? Iya. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan?
Bukan. Benar? Iya. Ya, Yesus itu udah kita dengar itu Bang Jimmy. bukan Tuhan. Ya, karena Jadi- Bible sendiri tidak pernah mengatakan begitu. Aku herannya teman-teman Kristen ini begini ya. Mereka bayar Edis TV, mereka elu-elukan Edis, sedangkan Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Aneh kan? Bangga mereka Edis di jagoannya mereka. Tapi Edis sendiri mengaku Yesus itu bukan Tuhan. Gimana ceritanya? Dia paling takut dengan ini. Video ini langsung turun ya. Paling takut dia dengan video ini. Donasinya, donatur stop itu bisa stop. Wah, ngeri kali, Mak. Terus stop nggak bisa makan lah dia. Yang pinter-pinter lah nah, itu di sini. Orang Kristen ngaco aja dari tadi. Saya buka YouTube. Bang Farud, Bang Dio. Yuk. Iya Bang. Halo. Izin dulu Bang, aku mau turun Bang. Oke, siap Mau Bang. persiapan ibadah maghrib Bang. Oke, siap Bang. Semangat Bang. Ya, assalamualaikum Bang, saya selalu Bang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang Dio, saya izin turun dulu ya. Mau sholat asar ini. Siap Bang. Ya, Aku udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Don nyampaikan ilmu komputer besok beberapa Don suka daripada Don suka itu sendiri. Rangkar balai, kepalanya itu ditetekkan, panik dilapor terus nih. Di dalam Quran, Batan ataupun di kolong manapun, kolong tempat tidur kayak kalau Yesus pernah mengatakan Tuhan menciptakan alam. kamu percaya nggak bahwa Allah berfirman kepada Muhammad melalui perantaraan malaikat? Beda. Oke. Al-Quran itu beri Naik Bang Hasdi. Bentar Bang ya. Itu udah naik. Ya, selamat sore Bang. Ini Bang, Islam atau Kristen Bang? Amin noise kan Abang itu. Halo Bang, aku mau nanya Bang. Abang noise Bang. Oh iya Bang Faruk. Iya, coba Bang. Iya, lanjut Bang. Abang. Iya, Abang Muslim apa Kristen Bang? Ya, assalamualaikum Bang sebelumnya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bang. Maaf Bang, kan aku punya teman tuh Bang. Aku sebagai orang Muslim yang sementara belajar tentang Islam, ditanya tentang bagaimana sikap Muslim mengetahui tanggapan kami sebagai orang Kristen itu bahwa seorang Muslim itu menuhankan batu yang dimaksud itu adalah Hajar Aswad Bang. Ketika kita ke Mekah kan kita kan tawaf tuh kan Bang, kita mencium batu yang Hajar Aswad itu Bang. Nah itu untuk menanggapi hal seperti itu, kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya seperti apa ya Bang? Oke, udah ya, aku jawab ya. Ya Bang. Oke. Ketika melaksanakan tawaf, di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah mencium Hajar Aswad. Itu yang pertama. Kalau tidak mampu mencium, maka cukup dengan mengusap. Kalau tidak mampu untuk diusap, maka cukup dengan mengisyaratkan tangan kita seakan-akan kita menyentuh atau mengusapnya. Oke? Itu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, ada dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul itu kepada kalian maka tinggalkanlah. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Jadi syariat Nabi Muhammad adalah melakukan hal tersebut. Oke, itu sunnah Rasulullah. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamu annaki hajar la tadur wa la tanfa. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki." Demi Allah, sesungguhnya aku tahu kau hanyalah batu biasa. Kau tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu menolak mudarat. Jika seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Artinya itu sunnah. Kita nggak mencium pun nggak apa-apa. Makanya berangkat haji itu hukumnya bagi orang yang mampu wajibnya. Kalau nggak mampu nggak wajib haji, bang. Jadi kita di sana menyembah Allah, di sini pun menyembah Allah, bukan menyembah batu. Adapun syariat mencium Hajar Aswad itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu bang, itu jawabannya. Iya bang, Bang, aku turun dulu ya, Bang Abang. Terima kasih banyak. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa dijelaskan nggak kenapa batu itu sampai ada di Mekah, kemudian berada di itu apa di Ka'bah, bisa menempel di Ka'bah, kemudian batu itu dari mana sehingga sampai Nabi Muhammad SAW mencium batu itu? Ya, Nabi Muhammad SAW dahulu di awal dirubuhkannya Mekah, rubuhnya pondasi Ka'bah, kemudian dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat kaum Quraisy, mereka berebut untuk meletakkan batu itu. Maka Nabi Muhammad menyarankan kepada mereka semua kabilah bisa mengangkat batu itu, kemudian diletakkan di atas kain. Setelah itu mereka letakkan di pondasi atau di hujung Ka'bah. Itu asal muasalnya. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti. Oke, sebelumnya dari mana sejarah awalnya? Itu dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu mengikuti sisa-sisa dari ajaran Ibrahim dan Ismail anaknya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bukan menyembah batu itu. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Tatkala Ibrahim dan Ismail membangun pondasi Ka'bah dan mereka mengatakan, ya Allah, rabbana taqabbal minna